Nah, menurut kalian, apa sih pembelajaran konstruktivisme itu? Intinya, konstruktivisme itu di mana para siswa membangun pemahaman lewat pengalaman mereka sendiri, tidak hanya mendengarkan hanya dari penjelasan para guru. Betul tuh, jadi kita bukan hanya menerima informasi saja, tetapi aktif mencari, memahami, dan mencoba dengan cara kita sendiri. Nah, pastinya dari pembelajaran konstruktivisme itu ada ciri-cirinya nggak sih, Kak? Nah, apa saja sih ciri-ciri dari pembelajaran konstruktivisme itu? Oke, mari kita mulai dari ciri yang pertama, yaitu siswa harus berperan aktif, yang dimana dalam pembelajaran konstruktivisme siswa bukan menjadi pendengar yang pasif, namun mereka harus berani bertanya, mengamati, mencoba, dan berdiskusi. Ciri yang kedua, pengetahuan awal itu penting. Biasanya guru menanyakan apa sih yang sudah kita ketahui, sehingga pengetahuan awal menjadi dasar untuk mengetahui konsep baru. Lalu terdapat ciri yang ketiga, yaitu belajar melalui pengalaman secara langsung, seperti melakukan percobaan secara individu maupun berkelompok, lalu observasi di lapangan maupun praktik secara langsung. Dengan begitu, kita benar-benar memahami, tidak hanya sekedar menghafal saja. Ciri keempat, ada diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, kita dapat belajar bersama, saling mengoreksi, saling membagi ide, dan membuka pemahaman baru bersama-sama. Dan ciri yang kelima, setelah kita belajar dan praktik, kita akan mengevaluasi apa sih yang sudah kita pahami. Biasanya bisa lewat catatan refleksi atau juga bisa dengan tanya jawab bersama guru. Ada nggak sih Kak contoh dari pembelajaran konstruktivisme itu? Nah, sekarang kita akan kasih contoh nih. Misalnya kita mau belajar tentang volume. Guru tidak akan langsung mengasihkan rumus, tetapi akan memberikan kotak atau kubus kecil. Selanjutnya, kita diminta untuk mengisi kotak dengan kubus-kubus kecil. Nah, dari situ kita bisa melihat seberapa banyak kubus yang dibutuhkan untuk mengisi ruang. Dari kegiatan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa volume adalah jumlah satuan kubus yang mengisi sebuah ruang. Nah, itu merupakan contoh nyata dari pembelajaran konstruktivisme, yaitu kita akan belajar melalui pengalaman, tidak hanya melalui teori. Terus, apa sih Kak manfaat dari pembelajaran konstruktivisme itu? Nah, untuk manfaat yang pertama yaitu belajar lebih menarik dan tidak membosankan, karena para siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pemahaman kita jadi lebih kuat karena kita bisa menentukan sendiri konsep untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Ketiga, kita jadi lebih terlatih untuk bekerja sama karena banyak kegiatan yang dilakukan dalam diskusi atau kelompok. Jadi, pada dasarnya, konstruktivisme itu mengajak kita aktif membangun pengetahuan kita sendiri. Jadi, kita bukan hanya mendengarkan, tetapi kita juga menentukan dan menemukan pengetahuan baru itu sendiri. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman untuk lebih paham tentang pembelajaran konstruktivisme. Kalian ada yang bingung nggak sih sama peran guru dalam pembelajaran konstruktivisme? Kan yang aktif siswanya. Nah, itu banyak yang salah paham. Mereka kira pembelajaran konstruktivisme itu guru hanya diam saja dan tidak bekerja. Padahal sebenarnya guru memiliki peran yang sangat penting. Guru bukan hanya sebagai pemberi informasi saja, namun mereka lebih sebagai fasilitator bagi peserta didiknya. Ya tuh, jadi guru membantu menyediakan pengalaman belajar, memberikan pertanyaan pemicu, dan membimbing kalau kita kesulitan. Jadi tetap ada arahan, bukan cuma ceramah terus. Contohnya, waktu belajar film kemarin, guru menjadi fasilitator, yaitu menyiapkan alat sebuah kubus, kemudian memberi tantangan kepada para siswa, yang kemudian para siswa disuruh menyimpulkan sendiri. Itu termasuk fasilitasi loh. Oh iya, kalau kita salah, guru tidak langsung bilang salah, tetapi kita dikasih petunjuk untuk menemukan jawaban yang tepat dan dapat dipahami.
dipahami oleh siswanya. Nah, benar sekali. Jadi, kita belajar menghubungkan pengetahuan lama dengan pengalaman baru. Itulah inti dari konstruktivisme. Selain itu, pembelajaran konstruktivisme juga melatih kita untuk lebih berpikir kritis, yang dimana kita selalu diajak untuk bertanya, kenapa sih, daripada kita hanya menerima hasilnya saja. Dan yang paling penting, pembelajarannya jadi lebih bermakna. Kita ingat lebih lama karena kita sendirilah yang membangun pemahamannya. Makanya metode ini sangat cocok sekali loh, karena terdapat sebuah eksplorasi, percobaan, kemudian terdapat kreativitas dari masing-masing para siswa. Intinya, dalam pembelajaran konstruktivisme membuat kita menjadi lebih mandiri sebagai siswa. Kak, tahu nggak kalau pembelajaran konstruktivisme itu mirip banget loh dengan cara kita belajar di kehidupan sehari-hari. Oh iya Kak, dipikir-pikir betul juga ya. Sejak waktu kecil kita hampir semuanya belajar lewat pengalaman nggak sih? Bukan cuma teori-teori aja. Nah, kalian tahu nggak sih contohnya tuh kayak gimana? Apa tuh, Kak? Gimana tuh? Nah, contohnya tuh waktu kita belajar berjalan waktu kita bayi, kan kita nggak langsung dikasih teori belajar melangkah, tapi kan kita harus mencoba dulu kan. Nah, jadi kayak kita harus mencoba dulu, jatuh dulu, bangun lagi. Jadi itu tuh tidak ada teori, kita harus mencoba dari pengalaman kita sendiri. Nah, untuk contoh lainnya itu seperti kita saat belajar bicara, Kak. Karena kita kan nggak langsung bisa bicara tuh, kita nggak baca buku panduan dulu, jadi kita kan meniru itu apa yang orang terdekat kita, terus berani salah sehingga kita mulai biasa bicara. Oh iya. Sekarang kita lihat contohnya di sekolah. Misalnya saat kita belajar mengenai perubahan wujud benda, yaitu tentang perubahan es yang mencair, di situ kita tidak hanya belajar tentang teorinya saja. Bisa kita lihat dari es yang biasa kita beli. Terdapat es batu yang awalnya keras, kemudian lama-lama mencair menjadi air. Itu termasuk fenomena yang kita lihat secara langsung loh. Dengan cara ini, konsep yang kita pelajari bukan hanya tersimpan di kepala, tetapi juga terasa di tindakan nyata. Makanya konstruktivisme lebih efektif karena nggak cuma mempelajari informasi, akan tetapi belajar tentang makna tentang materi yang kita pelajari. Jadi, ketika pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata, maka efeknya otak kita akan lebih mudah mengingat karena kita tahu manfaat dan konteksnya secara langsung. Karena dalam dunia nyata, dalam zaman sekarang, orang-orang yang dibutuhkan adalah orang-orang yang dapat memecahkan masalah, dapat berpikir kritis, dan dapat beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Bukan hanya orang yang pintar menghafal, tetapi orang yang bisa menerapkan pengetahuan itu dalam kehidupan yang nyata. Jadi hubungan pembelajaran konstruktivisme dengan dunia nyata itu sangat kuat. Kita nggak cuma belajar untuk bisa menjawab soal, kita belajar untuk bisa memaknai, menerapkan, kemudian menggunakan pengetahuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ngomong-ngomong, ada loh beberapa hal yang sering disalahpahami tentang konstruktivisme. Iya nih, untuk kesalahpahaman yang pertama yaitu banyak sekali yang mengira bahwa siswa mempunyai semua jawabannya. Kesalahpahaman yang kedua, konstruktivisme sering dianggap tidak struktur atau bersifat bebas. Nah, padahal faktanya dalam pembelajaran konstruktivisme tetap memiliki struktur. Bedanya, struktur tersebut dibangun secara bertahap melalui pengalaman. Kesalahpahaman yang ketiga, metode ini hanya cocok untuk pembelajaran praktik. Padahal bisa dipakai di berbagai bidang ilmu loh, termasuk matematika, bahasa, sejarah, bahkan seni. Yang penting itu adalah cara penyampaiannya dan juga aktivitas yang akan dilakukannya. Nah, semoga dari tambahan penjelasan ini dapat membantu teman-teman lebih paham mengenai bagaimana peran guru dalam pembelajaran konstruktivisme dan kenapa konstruktivisme itu sangat penting diterapkan dalam pembelajaran.